Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati, NPM 2040402039, jurusan Ekonomi Pembangunan Lokal A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelompok strategis bangsa-bangsa. Baik, yang pertama itu ada tahap-tahap dalam evolusi bangsa-bangsa model Rostow. Yang pertama itu ada tradisional, sumber dayanya melimpah, tunduk dengan aturan budaya, prasarannya terbatas, dan perdagangannya terbatas. Yang kedua ada praindustri. Yang ketiga ada lepas landas, yaitu semua kebangsaannya meningkat, infrastrukturnya meningkat, mobilitasnya meningkat, temuan baru manusia, investasinya meningkat, perdagangannya meningkat, berdirinya industri tradisional. Yang keempat ada kematangan teknologis, yaitu meningkatnya industri, sistem sosial modern didukung oleh leading industri, inovasi tinggi, sektor suplementer, ketersediaan energi, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima adalah konsumsi tinggi, yaitu migrasinya meningkat, konsumsi terhadap durable goods-nya meningkat, penganggurannya nol, kesadaran jaminan sosial, ekspansi nasional, kesejahteraannya meningkat, pajak progresif, kemerataan, dan penciptaan pusat-pusat perdagangan, peralatan serba listrik. Yang kedua ada tahap-tahap pembangunan kompetisi nasional, model Porter. Yang pertama ada kondisi faktor. Negara-negara yang mengandalkan sumber daya alam termasuk posisi geografis, yaitu Kanada, Australia, Singapura, Korea Selatan pada tahun 1980-an. Yang kedua ada investasi peralatan modal, transfer teknologi. Tahap ini perlu konsensus nasional. Nah, yang ketiga itu ada inovasi, yaitu inovasi dalam berbagai bidang untuk mempertahankan keberlanjutan industrialisasinya, misalnya padat karya, teknologi. Ya, yang keempat ada kekayaan, fokus pada pengelolaan kekayaan bangsa. Efeknya yaitu kompetitifnya menurun karena inovasi tertekan, terus investasinya menurun, persaingannya menurun, motivasi individualnya menurun. Itu contohnya Inggris pasca Perang Dunia Kedua, Amerika, Swiss, Swedia, Jerman sejak tahun 1980-an. Yang ketiga itu ada kelompok strategis bangsa-bangsa dalam struktur kompetitif global. Yang pertama adalah raksasa industri. Saat studi ini dilakukan ada 6 negara, yaitu Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Italia, dan Jepang. Mereka memainkan peran dengan kerjasama internal. Selain bekerjasama, mereka juga saling bersaing untuk kepemimpinan dunia. Yang kedua ada bintang-bintang yang sedang naik. Ada kelompok 4 macan Asia, Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan 3 macan lainnya adalah Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi, yaitu investasi yang tinggi, persediaan modal manusia dengan pendidikan primer dan sekunder, dan perubahan produktivitas, strategi pengembangan ekspor, perdagangan intraregional, dan investasi intraregional. Yang ketiga ada negara Amerika Latin, yaitu Argentina, Brazil, Chile, Meksiko, Peru, Uruguay, Venezuela, Ekuador, Kolombia, Paraguay, dan Bolivia. Ciri-ciri negara pada kawasan ini adalah menghadapi tingginya inflasi dan hutang luar negeri. Pada tahun 1940 sampai dengan 1950-an, mereka membiayai substitusi impornya dengan utang luar negeri. Akibat krisis minyak pada tahun 1970, banyak negara tujuan ekspor perekonomiannya itu turun, sehingga ekspornya turun akhirnya mengalami kebangkrutan. Yang keempat ada negara berpenduduk banyak, yaitu Cina dan India. Cina perekonomian sistem kapitalis sementara politiknya sosialis dan komunis. India perekonomian campuran dengan secara berangsur-angsur meningkatkan peran pemerintah. Pada tahun 1958 sampai dengan 1960, Cina dilanda kelaparan. Pada tahun
1976 perekonomian pasar. Ya, pada tahun 1978 pertumbuhannya sangat tinggi. Pada tahun 1954 pertumbuhan perusahaan dan bisnis di zona ekonomi khusus, dan pada tahun 1991 total bisnis dan publik mencapai 47% dari nilai total industri. Yang kelima ada negara bekas sosialis, yaitu Cekoslovakia, Hongaria, Polandia, Albania, Bulgaria, Rumania, Yugoslavia, Estonia, Latvia, Lituania. Nah, negara tersebut awalnya berada dalam perekonomian komando pemerataan bagus, namun lemah dalam bidang teknologi, ambisi pribadi, dan pengambilan risiko. Kegagalan perekonomian komando pada tahun 1990, perekonomian pasar dan pembangunan industri. Perubahan itu mengakibatkan traumatis dan perpecahan. Ketiadaan visi yang koheren di negara tersebut memicu pesimisme untuk negara tersebut. Yang keenam ada bangsa ceruk industri, termasuk Belgia, Belanda, Swiss, Norwegia, Swedia, dan Israel. Negara ini menghadapi tekanan pasar domestik yang sempit dan tekanan kekuatan raksasa industri dan desakan dari negara-negara industri baru yang lebih agresif dan produktif. Nah, yang ketujuh ada ceruk komoditi, yaitu Saudi Arabia, Kuwait, Emirat Arab, Qatar, Oman, Bahrain, dan lain sebagainya, termasuk negara penghasil minyak. Nah, negara tersebut dianggap telah 2 kali melukai negara importir minyak karena mendorong negara importir minyak mencari energi alternatif. Perekonomiannya dikelola dengan basis minyak, produk turunan dari hulu ke hilir. Pola permasalahannya mengalami krisis politik dan beban finansial. Yang kedelapan ada negara-negara subsisten, termasuk negara-negara di bagian Afrika. Negara dalam ini berpendapatan rendah, berpendidikan rendah, dan menghadapi persoalan penyakit menular, yaitu HIV. Sebagai contoh, ini ada pemetaan dan menganalisis letak tiap negara di dalam diagram Kartesius. Ada pemetaan berdasarkan pertumbuhan ekonomi dengan utang luar negeri untuk negara Swedia, Kolombia, Nepal, dan Somalia. Berdasarkan pemetaan tersebut, tidak ada negara yang menempati pada kuadran 1 maupun 4. Dan Swedia adalah negara yang menempati kuadran 2 dengan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan juga utang luar negeri yang tinggi. Utang luar negeri ini dimanfaatkan untuk membiayai belanja negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama untuk kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika utang luar negeri semakin tinggi dalam jangka waktu yang panjang, juga dapat mengakibatkan jatuhnya nilai tukar uang atau inflasi. Nepal dan Somalia adalah negara yang menempati kuadran 3 karena utang luar negerinya yang rendah dan pertumbuhan ekonominya yang rendah. Utang luar negeri menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan mendukung kegiatan-kegiatan produktif suatu negara. Dengan rendahnya utang luar negeri juga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi karena pemerintah tidak dapat menutupi tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan contoh pemetaan 4 negara tersebut, kita dapat mengetahui bahwa mana negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memiliki pengangguran yang rendah, memiliki PDB yang tinggi, utang luar negeri yang tinggi, dan lain sebagainya, berdasarkan teori Rostow. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.